Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Enda Triastuti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum kedua analisis multivariat 1 tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Untuk latar belakangnya, dalam kehidupan suatu negara, kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah hilang. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan memiliki ketergantungan yang beragam. Seiringan dengan tujuan SDGs, pertama yang menegaskan bahwa mengakhiri segala bentuk kemiskinan sangatlah penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya saat ini kemiskinan masih menghantui dan selalu menjadi isu nasional. Kemiskinan wilayah merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh setiap bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Sehingga masalah kemiskinan ini kerap menjadi perhatian dan dicari strategi penanggulangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2021, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,79% atau setara dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,11 juta jiwa. Persentase ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia yang berstatus miskin per Maret 2021. Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, antara lain berdasarkan infrastruktur pelayanan dasar, tingkat pendidikan, status kesehatan, dan lain-lain. Adapun permasalahan yang akan diangkat pada kasus ini adalah untuk mengetahui faktor yang diduga mempunyai hubungan terhadap kemiskinan di setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Wilayah studi penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibu kotanya adalah Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber data adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data angka pendidikan kurang dari SD yaitu sebagai X1, pendidikan tertinggi SMP sebagai X2, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan sebagai X3, jumlah pendidikan Jankesmas sebagai X4, panjang akses jalan yang dikelola pemerintah sebagai X5, banyaknya sekolah negeri sebagai X6, dan banyaknya fasilitas kesehatan sebagai X7. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang pertama kita lakukan adalah menginput datanya. Datanya nanti akan diberi nama sebagai data, tetapi karena kita hanya memerlukan dari X1 sampai X7 saja, maka kita akan membuat data frame baru dengan nama faktor. Setelah itu kita ada 3 uji asumsi. Yang pertama uji asumsi normalitas, menggunakan uji Shapiro-Wilk test dengan H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu uji kedua adalah uji asumsi multivariat normal. Lalu yang ketiga ada uji korelasi dan kecukupan sampel menggunakan uji Bartlett test dengan H0 tidak terdapat korelasi antar variabel signifikan dan H1 terdapat korelasi antar variabel signifikan. Lalu ada uji KMO. Uji KMO ini berada di antara 0 dan 1, di mana semakin kecil KMO maka variabel yang digunakan belum sesuai untuk dilakukan analisis faktor. Dengan kriteria KMO ini sebagai berikut. KMO lebih dari sama dengan 0,9, baik data baik sekali atau mengagumkan, 0,8 sampai 0,9 data baik, 0,7 sampai 0,8 data cukup baik, 0,6 sampai 0,7 data cukup, 0,5 sampai 0,6 data buruk atau tidak bisa dilakukan uji faktor. Yang jika asumsi semua terpenuhi, maka dapat dilanjut uji faktor. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan jumlah faktornya. Setelah diketahui jumlah faktornya, maka kita bisa analis faktor menggunakan metode estimasi prinsipal komponen atau biasa dipanggil PCA. Untuk itu kita langsung menggunakan R saja. Yang pertama kita lakukan adalah menginput data menggunakan library read Excel. Lalu kita akan mengambil datanya.
Untuk datanya seperti ini. Di sini terdapat uh, hanya ditampilkan 10 kota atau kabupaten dengan X1, X2, X3 sampai X7. Lalu karena yang kita gunakan hanya X1 sampai X7, maka kita menggunakan data frame dari 2 sampai 8, baris 2 sampai 8. Jadi seperti ini datanya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah uji asumsi normalitas dengan Shapiro test untuk setiap variabelnya. Yang pertama untuk variabel X1 didapat p-value 0,7913 yang artinya lebih dari 0,5 yang artinya data berdistribusi normal. Untuk S2 dapat p-value 0,2796 yang artinya data berdistribusi normal juga. Untuk X3 didapat 0,056, lalu untuk X4 didapat 0,6296, lalu untuk X5 didapat 0,08, lalu untuk X6 didapat 0,07, lalu yang terakhir untuk X7 didapat 0,42. Maka dapat disimpulkan dari semua variabel nilai p-value di atas 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Lalu untuk selanjutnya ada uji asumsi multivariat normal menggunakan library MVN. Kita masukkan sintaksnya yaitu MVN datanya sebagai faktor, lalu MVN tesnya itu Merdia. Di sini didapat untuk uji asumsi multivariat normalnya itu tidak berdistribusi normal ya, tetapi karena untuk latihan kita asumsikan data tersebut berdistribusi normal multivariat. Lalu untuk selanjutnya kita ada uji korelasi dan kecepatan sampel menggunakan library Redas. Yang pertama kita ada uji Butler. Didapat di sini p-value 2,22 dikali 10 pangkat min 16 yang artinya data dengan taraf signifikan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang cukup signifikan antar variabel. Lalu untuk KMO-nya, uji KMO, di sini terdapat KMO-nya itu 0,62, yang artinya dia masuk kriteria cukup baik sehingga kita dapat melanjutkan uji faktor tersebut karena KMO cukup baik. Lalu karena KMO baik, maka kita akan melanjutkan untuk menentukan jumlah faktor. Menggunakan sintaks prinsipal, kita akan masukkan sebagai n faktor. Lalu kita memanggil n faktor hanya untuk p-value-nya. Nah, di sini didapat nilai p-value yang lebih dari 1 itu hanya terdapat 2, sehingga bisa disimpulkan maka hanya ada 2 faktor utama yang mempengaruhi. Lalu untuk mendukung nilai tersebut kita gunakan grafik screen. Di sini dapat dilihat untuk nilai eigen yang di atas 1 hanya 2, sehingga nilai faktornya yang utama hanya terdapat 2 faktor. Lalu kita lanjutkan analisa faktor menggunakan metode PCA. Di sini karena faktornya faktor utamanya hanya 2 yang berpengaruh, maka kita tulis di sini 2. Lalu untuk prototipenya itu menggunakan OBDIMIN. Kita jalankan, maka nilainya ini. Nah,
Untuk kesimpulannya sendiri, karena nilai 0,58 ini dan min 0,32 ini menjelaskan bahwa besarnya korelasi antara X1 dengan faktor 1 adalah sebesar 0,58 dan faktor 2 sebesar min 0,32 dengan nilai komunalitasnya yang dihasilkan adalah 1,6, yang artinya dari sini 1,6 yang lebih dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan hal ini mengidentifikasi variabel memiliki eratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Untuk nilai 0,07 dan 0,8 untuk X2-nya untuk variabel 2 menjelaskan bahwa besarnya korelasi antara X2 dengan faktor 1 adalah sebesar 0,07 dan faktor 2 sebesar 0,58 dengan nilai kumulatif yang dihasilkan adalah 1 yang lebih dari alfa. Hal ini mengidentifikasi variabel memiliki keratan yang kuat dan faktor yang terbentuk. Lalu untuk nilai min 0,32 dan 0,50 menjelaskan bahwa besarnya korelasi antara X3 dengan faktor 1 adalah sebesar min 0,32 dan faktor 2 sebesar 0,5 dengan nilai kumulatif yang dihasilkan adalah 1,7 yang artinya mengidentifikasikan variabel memiliki keeratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Lalu untuk nilai min 0,07 dan 0,6 menjelaskan bahwa keeratan korelasi antara X4 dengan faktor 1 adalah sebesar min 0,07 dan faktor 2 sebesar 0,6. Nilai kumulatif yang dihasilkan adalah 1, sehingga mengidentifikasikan variabel memiliki keeratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Begitu juga sampai X ke 7 didapat 0,78 dan min 0,1 menjelaskan bahwa besarnya korelasi antara X7 dengan faktor 1 adalah sebesar 0,78 dan faktor 2 sebesar min 0,1 dengan nilai kumulatif yang dihasilkan adalah 1 yang mengidentifikasikan variabel memiliki keeratan yang kuat dan faktor yang terbentuk. Untuk SS loading ini menggambarkan yang TC1 itu yang artinya keseluruhan variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah 2,81. Selain itu didapat nilai proporsional var TC1 sebesar 0,40. Hal tersebut menjelaskan bahwa proporsi total varian variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah sebesar 40%. Untuk SS loading TC2 yaitu sebesar 1,56, artinya keseluruhan variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 2 adalah 1,56. Selain itu didapat nilai proporsional var TC2 yaitu sebesar 0,22. Hal tersebut menjelaskan bahwa proporsional total varian variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 2 adalah sebesar 22%. Untuk kesimpulannya, dari 6 variabel mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di masing-masing kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, hanya ada 2 faktor yang terbentuk dengan memilih eigenvalue lebih besar dari 1. Faktor yang terbentuk adalah faktor 1, meliputi pendidikan tertinggi, SD, panjang akses jalan dikelola pemerintah, banyaknya sekolah negeri, banyaknya fasilitas kesehatan, di mana faktor tersebut dapat diberi nama baru sebagai faktor atau kriteria infrastruktur dan pendidikan. Sedangkan faktor 2 meliputi persentase penduduk dengan keluhan kesehatan dan jumlah kepemilikan jam Kesmas, di mana faktor tersebut dapat diberi nama baru sebagai faktor atau kriteria kesehatan. Kedua faktor ini mempengaruhi tingkat kemiskinan kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.